provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah, tidak. Sekarang ini uang masjid habis untuk bangunan, habis untuk renovasi, habis memperbaiki masjid, membeli lampu hias yang bagus-bagus. Ada mahasiswa putus kuliah karena nggak bisa bayar SPP. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari Gubernur menjadi gubernur untuk Jawa Barat. Kita doakan beliau sehat, berikan kesehatan, kekuatan memimpin Jawa Barat menuju provinsi yang ciri asuh berkemajuan. Pidato Kang Deddy Mulyadi sangat menggelegar gitu, sangat menyegarkan, sangat menyemangatkan bagi kita-kita sebagai orang awam. Apalagi kalau kita melihat bagaimana pandangan Kang Deddy Mulyadi atau pemahaman Kang Deddy Mulyadi terkait agama Islam gitu loh. Kang Deddy Mulyadi tegas mengatakan bahwa dia tidak akan membangun masjid-masjid yang megah, teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ketika membangun Masjid Al-Jabar. Dan itu kemudian ada salah satu kiai yang ceramahnya gitu ya, pemahamannya agak-agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Yang artinya Kang Deddy ini kan bukan seorang ulama, bukan seseorang yang paham ahli agama, tetapi nilai spirit dan pemahaman atau sikap yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hampir sama dengan ulama ataupun ya sekelas kiai gitu loh. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mendapat gelar kiai ya belum lama ini dari Menteri Agama, teman-teman. Coba kita lihat dan saksikan bersama-sama bagaimana Kang Deddy Mulyadi berbicara tentang Islam dan bagaimana pandangan seorang kiai yang saya sebut tadi itu ya. Silakan. Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah, tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ. Apa masalahnya? Masalahnya adalah hari ini terjadi pergeseran masjid tempat tafakur, masjid tempat bersujud, masjid tempat membangun hubungan spiritualitas antara manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai sang khalik, untuk membangun kenyamanan, ketenangan, melahirkan kesalehan hidup, berubah menjadi masjid sarana rekreasi. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kakulantaran majelisna hayang ka Al-Jabar teu boga ongkos nginjem heula. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Sekarang ini uang masjid habis untuk bangunan, habis untuk renovasi, habis memperbaiki masjid, membeli lampu hias yang bagus-bagus. Ada mahasiswa putus kuliah karena nggak bisa bayar SPP, nggak diurus. Itu namanya bukan masjid, itu namanya candi Islam. Nggak khawatir, nggak bisa makan, nggak. Karena apa? Masjidlah yang menjadi pengayom besar dalam kehidupan masyarakat. Kalau seperti ini masjidnya akan makmur. Sekarang ini uang masjid habis untuk bangunan, habis untuk renovasi, habis memperbaiki masjid, membeli lampu hias yang bagus-bagus. Ada mahasiswa putus kuliah karena nggak bisa bayar SPP, nggak diurus. Itu namanya bukan masjid, itu namanya candi Islam. Nah inilah terbukti. Kami dulu cuma punya 19 muzaki, zakat malnya hanya 5 juta setahun, sekarang 659 muzaki. Kita berpikir kebutuhan masjid nanti makin besar. Bagaimana? Efeknya apa ya? Hibah saya potong. Kenapa dipotong? Kan ada yang lebih wajib. Apa itu? Ini yang menjadi kewajiban negara. Jadi saya nggak mau pepujian. Biar saya kelihatan warga Muhammadiyah, saya kasih hibah yang sebesar-besarnya, bukan Deddy Mulyadi. Kenapa?
Muhammadiyah akan merasa bangga melihat saya ketika jalannya pada bagus, rumah rakyatnya terurus, rakyatnya setiap hari diberikan pelindungan. Ingat, di Provinsi Jawa Barat ada 200 pengacara PRI yang melayani warga dalam setiap waktu. Ini kita. Kenapa? Kita ingin menegakkan Muhammadiyah. Apa itu? Membela orang-orang kecil. Prinsip. Untuk itu saya tidak ngambil jadi gubernur Pupujian. Enggak. Terserah. Mau dicaci maki juga boleh. Enggak ada masalah. Kenapa? Mungkin gubernur yang setiap hari dicibir dan dicaci maki saya. Kenapa? Karena saya ajak berpikir, karena saya melawan siapapun yang itu dia menikmati konsensi dari APBD dalam setiap waktu dari tahun ke tahun. Ingat loh, dana hibah provinsi itu 1 triliun dulu, bahkan 1,2 triliun, bahkan pernah mencapai 11 triliun. Pada saat Provinsi Jawa Barat pinjam dana PEN, Provinsi Jawa Barat hibahnya 11 triliun. Satu sisi uangnya dihibahkan, tapi sisi lain pemerintah provinsi pinjam uang. Apa dampaknya? Kita nyicil tiap tahun 600 miliar. Jadi Al-Jabar itu dicicil pembayarannya sampai sekarang lewat dana PEN. Itu kita nyicilnya 600 miliar per tahun. Jadi bukan 28, sudah dipotong lagi dana PEN 600. Kita cuma 27,5. Lumayan bisa begini. Nah, bagaimana Pak Bupati untuk mengembalikan masyarakat yang tertata? Kuncinya satu, kebersihan. Dimulai. Maka mata saya selalu tertuju. Begitu lewat sepanjang Garut, bangunan liar dan kumuh banyak banget saya. Saya langsung panggil kepala PU wilayah Garutnya, provinsi. Habis ini bareng sama saya. Dalam waktu 2 minggu ke depan harus bersih. Puncak sudah bersih, Bandung sudah mulai bersih, Bekasi sudah saya bereskan. Semua, pokoknya Jawa Barat akan saya rapihkan. Kenapa? Karena ini daerah kalau sudah bersih rezekinya banyak. Rezeki apa? Investasi akan baik. Apalagi wisata akan baik. Apalagi berbagai problem akan selesai. Kenapa saya suka galak sama truk yang odol? Kenapa? Dia merugikan orang lain, dia mengambil hak orang lain. Mau kesini tadi macet, macetnya panjang. Kenapa? Truk patah pernya. Kenapa patah pernya? Muatannya gede, jalanan panjang. Di panjang itu ada ambulan. Bagaimana kalau ambulan itu mau masuk rumah sakit dalam keadaan darurat? Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang, bagi masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu, jaga panon ku awasna, jaga celi ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Makanya mindset saya beda dengan orang memahami Islam. Saya tuh beda.
Orang formal, saya enggak, saya substansial. Kalau ingin mewujudkan Jawa Barat daerah yang islami, ya gampang. Orang yang sakit diobati, orang yang miskin disantuni, anak-anak dicerdaskan, infrastruktur jalan terurus, air bersih mengalir, sawah-sawah menghijau, gunung terurus, lembah tertata. Ini menjadi daerah indah, latihan masuk surga. Kenapa? Surga adalah hamparan taman yang indah, yaitu Garut. Jadi orang Garut tuh nanti kalau sudah masuk surga nanti udah biasa terlatih. Kenapa? Gunung di Garut indah, pantai di Garut indah, sungai di Garut indah, perkebunan teh indah. Ngan kadang-kadang jelema galak reka pantai di Kadek. Kan harus dibenerin masalah tiket, emosi. Kenapa? Ini harus segera dibenahi, dibereskan. Ini dulu saya berulang-ulang ngomong, dulu orang Garut jagoannya di Tanjung Priok, orang Garut jagoannya di Badung, malah preman pensiun itu judul orang Garut. Nah sekarang harus dirubah paradigma itu. Kenapa? Karena Garut pusatnya ekosistem, Garut pusatnya orang-orang pandai, profesor, doktor, pejabat, jenderal, banyak lahir di Garut. Dan sekarang bupatinya kiai asli. Ini mah imitasi. Ainu disebut kabeh manusia tokoh agama, manusia nu mana nu tokoh agama, nu unggal poe, ngamalkeun, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, ngaangan kanu poekeun. Aro'aita ladzi yukadibu bidin fadzalika ladzi yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Emang aing teu bisa ngadalil. HMI aing. Eta pan tugas. Di syar'ina diatur 8 asnaf. 8 asnaf naon? Kewajiban saha negara zaman harita naon? Negara zaman harita can aya kantor pajak, ayana baitul mal. Nagarana mungut zakatna dikelola ku baitul mal, ditunda di baitul mal. Baitul mal teh naon? Imahna amal. Eta imahna amal jengen saha eta nu 8 teh. Eta harta teh, harta zakat teh jengen saha? Jengen nu 8. Harita bisa ngawangun kamakmuran, bisa. Sayyidina Ali waktu aya tamu lampuna dipareuman. Kunaon keur aya tamu lampuna dipareuman? Sabab ieu lampu dibiayaan ku Baitul Mal. Tamuna tamu pribadi dipareuman. Pan urang mah mobil dinas ge di nomoran hideung. Aing ngaku Islam, ai sahabatna Sayyidina Ali, ai nomor beureum di hideungan, bensinna ulin jeung pamajikan, make bensin kantor. Islamna ti mana da teu ngajarkeun kitu Islam. Sia manyandung nga-SPJ-keun duit perjalanan dinas. Ieu teh tugas agama. Jadi lamun hayang Islam nu kapa abdi negara, ngabdi nu bener kalemah cai, sebaraga ka nagara, babakti ka masyarakat, tohpati jiwa raga, kadiekeun kahormatan rakyat aing. Kafah Islam. Berkesenian nu kapa, ieu kesenian jeung naon? Ngabagjakeun masyarakat, ngabungahkeun. Sabab naon? Ngabungahkeun batur teh ibadah. Keun urusan honor mah paneuri. Dagang mah jeung naon? Ece naon ngalotek, mudah-mudahan anu nuangna sing janten berkah. Dagang naon? Baso berkah nu ngadaharna. Dagang goreng hayam, hayang berkah nu ngadaharna. Kulantaran hayam berkah, goreng hayamna teu dicampuran barang-barang anu bisa ngaruksak kesehatan nu ngadaharna. Lotekna teu dicampuran barang-barang nu ngaruksak kesehatan nu ngadaharna. Basona teu dicampuran barang-barang anu bisa ngaruksak kesehatan nu ngadaharna. Jeung naon karasangeunna kudu ngadaharna. Dagangan payu ari isukan manu ngadaharna boga penyakit kanker, boga penyakit liver, naik gula darahna, boga penyakit jantung. Anjeun boga bati teu nu dagangan umroh tiap tahun, haji 3 tahun sakali, imah ngajengkle, majelis taklim dibangun, tapi nu ngadaharna teu jadi berkah, eta teu jadi ibadah. Ieu Sunda teh ngajarkeun ieu. Kulantaran Sunda ngajarkeun ieu, yuk
agama na tong dipisah-pisah. Agama aya di masjid, agama aya di kantor, agama aya di jalan, agama aya di warung, agama aya di mana wae. Satung kebin langit, satong keraking jagat, eta teh tugas-tugas keagamaan. Si agama naon? Islam. Si Islam sumrah diri ka Gusti, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, teu aya nu di aku, teu aya aku-akuan, la haula wala quwata illa billah, la ilaha gitu. Teman, saya juga sangat miris gitu ya, sangat apa ya, disayangkan ketika melihat kultur masyarakat yang notabene adalah religius gitu ya. Tetapi banyak orang-orang di sekitar kita masih banyak yang kelaparan gitu. Ambil contoh lah, di kampung saya masjidnya sangat bagus, teman-teman. Setiap tahun pasti ada acara maulid, acara Isra Mi'raj yang itu memakan anggaran ratusan juta gitu, mencapai 100 juta lah. Tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat miskin, masih banyak anak-anak yatim yang putus sekolah, janda-janda, teman-teman. Yang apabila masyarakat di kampung saya ini melakukan sumbangan gitu ya, untuk membiayai sekolah anak-anak yatim itu atau untuk menghidupi mereka, pasti mereka kita sebagai masyarakat mampu. Tetapi tidak dilakukan. Yang masyarakat lakukan justru membangun masjid yang megah, melakukan ataupun membuat acara-acara yang berbau Islami seperti Isra Mi'raj, ya, perayaan-perayaan hari besar Islam yang sebetulnya tidak ada sama sekali anjuran dari syariatnya gitu. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya gitu ya, membuat peringatan Isra Mi'raj itu. Apatah lagi penceramahnya penceramah kosong yang hanya mengandalkan lucu-lucuan gitu. Tidak memberikan edukasi, tidak memberikan pengetahuan gitu terhadap masyarakat. Karena yang memang orientasi masyarakat untuk mendengarkan ceramah itu adalah untuk lucu-lucuan, teman-teman. Artinya apakah itu kemudian ajaran Islam? Ya, tentu bukan. Membuat satu acara perayaan gitu yang memang tidak ada anjurannya dari syariat, tetapi membiarkan atau mengabaikan anak-anak yatim putus sekolah, kelaparan, janda-janda banyak yang kelaparan gitu. Yang jelas-jelas itu semua ada anjuran dari syariat, dari Quran, dari hadis. Nah ini kan sebetulnya mindset atau pola-pola pikir yang keliru gitu teman-teman. Dan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang dulunya adalah HMI gitu ya, yang memang pikiran-pikirannya terpengaruh oleh Taknur, ya, memahami isu ini gitu. Dan pemahaman tentang agama Islamnya itu saya suka banget, walaupun beliau atau Kang Deddy Mulyadi itu bukan orang yang mendesain ataupun bertopeng gitu ya, berfashion ala-ala orang Islam gitu, ala-ala ulama gitu. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.